Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Olfresi Hala Emira Burginting, NIM 2021-63005, Prodi S1 Teknik Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Analisis Kestabilan Lereng menggunakan metode Rock Mass Rating atau RMR dan Slope Mass Rating atau SMR untuk menentukan faktor keamanan lereng pada tambang tuf pada desa Candrirejo, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya mereview jurnal ini adalah sebagai tugas pada mata kuliah Mekanika Batuan, di mana jurnal ini digunakan untuk menjelaskan urutan tahapan-tahapan permasalahan sampai mendapatkan faktor keamanan dari sebuah lereng. Jadi yang pertama permasalahannya yaitu penambangan tuf oleh masyarakat dengan menggunakan pahat dan palu besi yang mengakibatkan perubahan permukaan bumi. Perubahan permukaan bumi ini akan menjadi miring sehingga akan mempengaruhi kestabilan lereng. Selain itu, adanya proses pelapukan dan juga erosi yang dapat mempengaruhi perubahan struktur geologi, jenis litologi, morfologi, cuaca, dan iklim dalam berjalannya waktu geologi serta dalam penambangan. Yang kedua yaitu penelitian ini langsung dilakukan di lapangan yang dilakukan dengan pengamatan dan pengukuran secara langsung dengan meliputi pengukuran azimut lereng, kelerengan atau slope, arah kemiringan lereng atau deep direction, serta tinggi dan lebar lereng. Yang ke B itu ada deskripsi batuan. Deskripsi batuan yang dilakukan yaitu berdasarkan karakteristik fisik dan pengambilan sampel batuan yang dilakukan untuk pengujian sifat fisik dan juga sifat mekanik. Yang ke C yaitu mengamati kondisi umum keairan dari lereng dan vegetasi dari lereng. Yang ke D yaitu pengambilan data RMR, yaitu berupa pengukuran langsung di lapangan dengan menggunakan metode scanline untuk mendapatkan nilai RQD. Selanjutnya itu ada pengukuran antar jarak diskontinu dengan pita ukur sampai kondisi diskontinuitas dan keadaan kondisi air. Pengambilan data slope massa rating atau SMR berupa data orientasi bidang diskontinuitas seperti strike, arah kemiringan atau deep direction, dan metode penggalian atau peledakan lereng. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengujian yang dilakukan di laboratorium, yaitu berupa pengujian sifat fisik untuk mendapatkan nilai dari bobot isi batuan, bobot isi kering, bobot isi jenuh, berat jenis semu, berat jenis sejati, kadar air asli, kadar air jenuh, derajat kejenuhan, porositas, dan void ratio. Sedangkan untuk pengujian sifat mekaniknya, yaitu pengujian yang dilakukan yaitu uji kuat tekan uni aksial untuk mendapatkan kohesi dan sudut gesek dalam serta nilai kuat tekan dari batuan itu sendiri. Yang keempat yaitu analisis studio berupa pembobotan massa batuan untuk tiap jenis lapisan batuan. Hal ini dilakukan untuk pembobotan dan perhitungan nilai RMR dengan menggunakan 5 parameter yang dikembangkan oleh Binexway 1989, yaitu kekuatan batuan uniaksial, compression strength atau USC, rock quality distension atau RQD, jarak antar diskontinuitas, kondisi diskontinuitas yang meliputi kemenerusan, jarak antar permukaan diskontinuitas atau celah, kekerasan diskontinuitas material pengisi dan tingkat kelapukan, serta kondisi air tanah dan penyesuaian bobot orientasi kekar. Kemudian dari sini dilakukan orientasi kekar dan penyesuaian, lalu menentukan bobot untuk dapat memperkirakan lereng penelitian itu menguntungkan atau tidak.
Yang kelima yaitu dari pengukuran yang dilakukan maka didapat hasil pengukuran di mana pada lereng tersebut terdapat 5 jenis lapisan yang diukur. Yang A yaitu jarak spasi kekar, jarak kekar untuk mendapatkan kesamaan join set di lapangan. Pada lokasi penelitian ini terdapat 2 join set kekar, yaitu join set 1 dan join set 2, serta join set 3 yang merupakan bidang perlapisan yang diukur setiap lapisan batuan. Yang ke B yaitu pengukuran strike atau dip pada bidang kekar pada setiap lapisan batuan, serta dip direction pada setiap bidang kekar dan bidang perlapisan. C. Kondisi kekar. Kondisi kekar yang diamati pada lapangan yaitu kemenerusan kekar, bukaan kekar, material pengisi bukaan kekar, dan pelapukan yang ada pada bidang kekar. Yang keenam yaitu pembuatan dan nilai rock massa rating atau RMR. Hasil dari RMR diperoleh di dalam tabel koreksi orientasi untuk penggalian dengan RMR menurut Foyle and Jackson 1991 dan dalam RAI DKK 2014 memiliki orientasi jurus dan kemiringan termasuk dalam kategori menguntungkan dari lapisan 1 sampai lapisan 5 dengan kondisi batuan baik. Yang ketujuh, berdasarkan analisis kinematika pada dips, diperoleh 2 join set pada lereng penelitian. Hasil analisis kinematik yang diperoleh jenis longsoran berupa potensi longsoran baji yang berdasarkan klasifikasi lereng batuan slope mass rating atau SMR. Lereng penelitian termasuk ke dalam kelas 2 atau 61 sampai 80 dengan deskripsi baik, kestabilan lereng yang stabil, dan apabila terjadi longsoran maka kemungkinan bentuk longsoran berupa blok batuan. Hal ini dipengaruhi karena adanya litologi penyusun yang sedikit lapuk dan dominan berstruktur masif. Yang ke-8 yaitu berdasarkan hasil analisis sifat fisik batuan yang digunakan dalam analisis faktor keamanan adalah nilai bobot isi pada kode sampel SL2 sebesar 15,38 kN per meter pangkat 3, SL3 13,35, SL4 14,19, maka nilai kohesi setiap lapisan adalah 300 kPa dan memiliki sudut gesek dalam sebesar 35 derajat. Berdasarkan analisis faktor keamanan lereng menggunakan Roski Slide 6.005 dipengaruhi nilai faktor keamanan lereng 4,75 atau FK lebih besar 1,25 yang menurut Bros 1998 menunjukkan bahwa lereng penelitian dalam keadaan stabil atau longsoran jarang terjadi. Hanya inilah presentasi yang saya buat mengenai review jurnal, tahap-tahap permasalahan sampai mendapatkan FK. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.